Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali Waalaikumsalam. lagi kita pada acara rutin kita mingguan, pertemuan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER dan PUGI Surabaya, yaitu tanya cepat saja setiap hari Rabu pukul 10 selama 1 jam ke depan kita akan diskusi. Dan minggu ini adalah kita bertemakan mengenai infeksi dan infertilitas. Jadi telah hadir, alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Departemen Obstetrik Klinik FK UNER, Dr. Brahmana, dan juga moderator hari ini, Prof. Lila Dewata, dan juga dua narasumber kita, yaitu Dr. Reli Yanuari dan Dr. Jimmy Yanuar Anas. Seperti biasa, sebelumnya kami persilakan kepada Dr. Brahmana untuk bisa memberikan sepatah dua kata-kata. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya Prof. Lila Dewata, kemudian sejawat Dr. Reli dan Dr. Jimmy, kemudian Dr. Seto sebagai panitia dan Dr. Firda ngawal acara ini. Sekali lagi, kepada semua partisipan, terima kasih banyak keikutsertaannya dalam tiap hari Rabu jam 10 sampai 11. Mudah-mudahan 1 jam ini dapat menambah wawasan kita, karena profesionalisme kita itu harus terjaga meskipun pandemi. Justru kesempatan pandemi itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena tidak perlu datang ke tempat venue, hanya tinggal klik, kemudian kita mendengarkan, kita menyerap ilmunya dan mempraktekkan dalam praktek sehari-hari. Tidak terasa sudah yang ke-32 ini. Mudah-mudahan nanti dalam tahun ini bisa 52 kali tanya apa saja. Memberi singkat waktu, sekali lagi terima kasih, mohon maaf seandainya ada kesalahan di sana-sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, Dr. Brahmana. Untuk selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada Prof. Lila Dewata dan juga Dr. Reli, juga Dr. Jimmy Yanuar untuk bisa memberikan materi kepada peserta. Seperti biasa kami persilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan baik di kolom chat maupun di kolom Q&A. Kami persilahkan kepada Prof. Lila. Terima kasih, Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para hadirin yang secara online. Hari ini topiknya adalah infeksi dan infertilitas. Yang akan menjawabnya itulah ada Dr. Reli Yanuari dan Dr. Jimmy Yanuar. Ini kelihatannya lahir bulan Januari semua nih. Kalau saya 11 bulan lebih muda karena saya Desember. Ini yang udah baik, saya kira enggak usah berpanjang-panjang, jadi kita buka saja diskusi. Atau Dr. Reli atau Dr. Jimmy ada mau pengantar? Ada yang mau diantarkan atau langsung tanya jawab? Monggo, silakan. Dr. Jimmy apa? Dr. Jimmy dulu deh. Ya. Kalau nggak ada saya mau ngasih sebentar sedikit. Dr. Jimmy monitor. Dr. Jimmy belum keluar suaranya, Dok. Mungkin sambil menunggu, monggo Dr. Eli kalau mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai pembuka. Oke, baik. Terima kasih Prof. Lila Dewata, guru kami yang kami cintai, dan Dr. Brahmana sebagai Kepala KSM dan Kepala Departemen Obgyn, dan tentunya Dr. Seto sebagai host di acara siang hari ini, dan juga para pemirsa sekalian dimanapun berada, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Saya lihat ada Dr. Imelda dari Pekanbaru bergabung. Jadi siang hari ini, pagi sampai siang nanti jam 1 jam, yang kita bahas adalah tentang infeksi dan infertilitas. Ya. Jadi infeksi dan infertilitas ini sangat erat kaitannya pada wanita terutama. Ya. Sebagaimana kita ketahui, apalagi kalau kita dapatkan pasien dengan infertilitas, dengan tujuannya ingin hamil,
maka tentunya salah satunya adalah kita untuk mencari kausa dari infertilitasnya. Nah, di data yang kita dapat ternyata cukup signifikan gitu ya, cukup menjadi perhatian buat kita. Data yang pernah kita lakukan studi pada pasien-pasien yang dilakukan laparoskopi, kemudian kita evaluasi saluran tubanya, ternyata didapatkan 14,29% itu yang aktif saat kita lakukan laparoskopi aktif mendapat infeksi dengan pemeriksaan PCR swab di cervixnya, dan 38% yang deteksi adanya antibodi chlamydia IgG yang positif. Jadi salah satu dampak kerusakan dari infeksi chlamydia ini terutama adalah adanya kerusakan pada daerah tuba dan peritoneum. Dan tentunya jika ada kerusakan di daerah tuba dan peritoneum yang menyebabkan perlengketan, maka tentunya akan menyebabkan gangguan kesuburan pada pasien-pasien yang ingin mendapatkan keturunan. Makanya penting sejatinya kita melakukan, salah satunya adalah melakukan evaluasi adanya tanda-tanda infeksi, terutama chlamydia, sebelum kita melakukan walk-up infertil pada pasien-pasien yang kita lakukan terapi infertilitasnya. Demikian dari saya. Terima kasih, Dr. Seto. Terima kasih, Dr. Redi. Menggantikan pengantar Dr. Jimmy, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mohon maaf tadi, halo, assalamualaikum. Mohon maaf tadi apa? Salam. Error. Baik, terima kasih Dr. Redi, Prof. Lila. Tadi sudah banyak disampaikan. Memang topik ini cukup menarik karena infeksi dan infertilitas di Indonesia ini mungkin polanya agak berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin arahnya bukan arah infeksi, tapi kalau di Indonesia ini arah karena negara tropis, jadi mungkin infeksi mempunyai peran yang lebih besar pada kejadian infertilitas. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Redi juga bahwa salah satu dampaknya yang paling banyak adalah pada tuba, sekitar 14%. Dan repotnya memang pada infeksi yang pada infeksi dan pada infertilitas ini 90% dia tanpa gejala atau asimptomatis. Di sisi lain selain tuba mungkin yang juga sangat besar dampaknya, kalau tuba mungkin bisa IVF nih. Tapi misalnya pada TBC misalnya bisa mengenai kualitas endometrium, bisa menyebabkan abortus berulang, bahkan terjadi amenore, bahkan pada orang-orang yang masih sangat muda tanpa gejala yang lebih awal. Dan penelitian lain juga mengatakan bahwa bahkan yang seperti perubahan flora normal pada vagina, misalnya bisa terjadinya suatu BV, itu juga akan menyebabkan peningkatan risiko terjadinya PID yang juga berakhir pada gangguan kesuburan. Jadi mungkin memang ke depan memang kita harus mulai mewaspadai adanya mewaspadai besarnya peran infeksi pada infertilitas. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Jimmy. Jadi kedua pembicara sudah memberi pengantaran bahwa ternyata pada pengalaman keduanya menunjukkan bahwa infeksi ternyata punya peran yang cukup signifikan di setidak-tidaknya kedua beliau ini di Surabaya dan mungkin juga di Indonesia. Dan ini tentu membuka cakrawala kita, apakah infeksi apa saja dan sebagainya, dan bagaimana pengaruhnya, bagaimana pengobatannya dan sebagainya bisa didiskusikan di sini. Baik, kita buka saja. Ada yang mau bertanya, bisa langsung, bisa juga mengisi ask a question
Kalau belum ada yang langsung, sementara ada pertanyaan dari Dr. Justina Nababan. Izin bertanya, Dok. Saya ada kasus suami sejak menikah sampai saat ini sudah 14 tahun. Usia pernikahan tidak pernah mengeluarkan sperma tapi mampu ereksi. Istri sudah 42, suami 49, apa masih punya keturunan dengan program INSEM. Kemungkinan keberhasilan hamilnya berapa persen ya Dok? Terima kasih. Ini pertanyaan kelihatannya tidak tersangkut dengan infeksi ya. Terima kasih. Barangkali ada ya, Dr. Reli barangkali. Ya, terima kasih, Prof. Lila. Jadi ini maksudnya tidak bisa mengeluarkan sperma, apa masih bisa ejakulasi atau tidak bisa sama sekali ejakulasi ya? Kalau umpamanya bisa ejakulasi tapi tidak ada sperma, namanya kan azoospermia. Tapi kalau umpamanya tidak ada sama sekali ejakulatnya yang keluar, ya berarti ada gangguan ejakulasi. Nah, kalau terjadi gangguan ejakulasi, mestinya kita harus evaluasi lebih lanjut sih. Kita lihat kalau perlu kita konsulkan ke andrologi, kalau perlu dengan urologi untuk melihat apakah ada gangguan obstruksi dari kelenjar-kelenjar vas deferennya yang menyebabkan tidak bisa terjadi ejakulasi. Kalaupun terjadi obstruksi, tidak bisa ejakulasi, sebenarnya kita bisa melakukan dengan mengambil sperm langsung ke testis, yaitu dengan namanya PESA, percutaneous sperm extraction, atau TC, tissue extraction sperm analysis, gitu ya, TC. Jadi kita mengambil spermanya langsung dari testisnya. Itu bisa kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan ICSI, intracytoplasmic sperm injection, ya untuk melakukan proses bayi tabung. Cuman harus dilihat pada kasus ini pasien usia istrinya terutama sudah 42 tahun. Nah ini yang jadi concern kita adalah bahwa usia di atas 35 tahun, apalagi di atas 40 tahun, adalah cadangan sel telur wanita sudah mulai menurun. Nah ini juga harus jadi perhatian. Kalau cadangan sel telurnya sudah mulai menurun dengan melakukan pemeriksaan kadar AMH ataupun pemeriksaan antara follicle count yang sudah menurun, maka probability untuk hamil pun juga akan semakin menurun. Demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih, Dr. Reli. Jadi masalahnya ada spermanya apa tidak. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya tidak bisa ejakulasi, artinya ya tidak ada sperma anunya. Jadi artinya jadi mungkin di dalam testisnya masih ada sperma atau tidak bisa keluar spermanya. Dr. Jimmy, ada tambahan barangkali? Yes, Prof. Jadi sudah banyak dijawab oleh Dr. Eli ya. Jadi memang untuk pasangan ini memang kalau dilihat dari suami ada gangguan ejakulasi ya. Saya kurang jelas juga. Mungkin apakah ini azoosperma, artinya tidak dia bisa ejakulasi cuma tidak ada sperma yang dikeluarkan, ataukah memang cairan ejakulasinya tidak keluar ya. Mungkin memang kalau dari literatur salah satu penyebab dari adanya pada orang-orang azoosperma bisa karena kelainan di testisnya atau juga bisa kelainan di saluran vas deferennya yang biasanya disebabkan oleh infeksi chlamydia yang paling. Jadi chlamydia itu kalau pada wanita bisa menyebabkan obstruksi pada tuba, tapi pada orang laki juga bisa menyebabkan dia pembuntuan pada vas deferen. Bahkan mungkin terjadi prostatitis, terjadi uretritis ya, sehingga mungkin saluran vas deferennya buntu, bahkan mungkin prostatitis sehingga mungkin cairan ejakulasinya tidak bisa keluar. Memang
kalau dilihat dari sisi pria dan wanita, memang idealnya pada orang ini adalah salah satu namanya IVF, walaupun memang pada wanitanya juga harus hati-hati karena umurnya 42 tahun. Seperti itu. Jadi, kalau inseminasi sepertinya sudah bukan solusi pada pasangan. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira mungkin pertanyaan selanjutnya saya belum ada dari tulisan. Barangkali ada yang mau langsung, boleh tangannya diangkat. Ini ada pertanyaan dari Dr. Seto, kalau tidak di kolom chat. Seto. Ya, bagaimana menilai dan memprediksi adanya perlengketan secara klinis, Prof? Oh iya. Saya kira Dr. Seto menjawab pertanyaan orang lain karena dia host. Secara klinis atau dari USG. Jadi memprediksi adanya perlekatan secara klinis apa mungkin, atau USG mengingat keterbatasan modalitas diagnostik di daerah. Mungkin Dr. Jimmy dulu bisa menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Seto ya. Jadi mungkin kurang spesifik ya. Ini perlekatan pada apa ya? Kalau misalnya pada infeksi mungkin akan sangat sulit ya. Karena apa? Karena kita tahu perlekatan pada infeksi itu biasanya terjadi filmy adhesion ya, di mana hanya berupa fibrin saja. Itu sangat-sangat mungkin agak sulit untuk dideteksi dari USG. Sedangkan dari pemeriksaan klinis mungkin ada pada infeksi pada orang-orang yang pada gejala pada infeksi infertilitas ini paling 90% adalah asimptomatis ya. Artinya memang akan sangat sulit untuk dideteksi secara pemeriksaan fisik maupun USG. Cuman misalnya pada perlekatan akibat endometriosis misalnya yang terjadi pada korpus belakang uterus, itu mungkin kita masih bisa evaluasi menggunakan dari USG maupun dari klinis. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Dr. Reli, ada tambahan? Ya. Baik, terima kasih Prof. Lila. Ya, menambahkan memang tidak mudah untuk mendeteksi adanya perlengketan atau kerusakan tuba dengan hanya berdasarkan USG. Tapi di sisi lain pemeriksaan untuk melakukan tindakan laparoskopi pun juga tidak murah dan tidak semua fasilitas kesehatan rumah sakit bisa mengerjakan laparoskopi, baik karena kendala alat ataupun sumber daya manusianya. Ini penelitian yang pernah kita lakukan dengan Dr. Wafi. Sekarang Dr. Wafi di mana ya? Di Bojonegoro ya. Ini kita melakukan pada tahun sekitar 2016-an. 2016 kita mengambil data retrospektif 2014 sampai 2015. Itu kami pemeriksaan dengan semua pasien infertilitas yang kita lakukan laparoskopi ya. Kemudian kita swab cervixnya, kita cek chlamydia dengan PCR, dan kita cek juga dengan chlamydia dengan antibodi imunoglobulin G. Kalau PCR itu kita berharap adanya infeksi yang sedang aktif, sedangkan antibodi chlamydia imunoglobulin G itu adalah antibodi yang bahwa pasien ini sudah pernah terinfeksi dan mempunyai antibodi terhadap chlamydia. Nah, yang menarik dari penelitian ini kita dapatkan bahwa mereka yang kita lakukan laparoskopi 14,29% itu positif PCR chlamydia-nya, sedangkan antibodi IgG-nya itu 38% dari 42 wanita yang kita laparoskopi. Dan kita konfirmasi dengan laparoskopi, ternyata mereka yang dilakukan secara statistik itu sangat berbeda bermakna. Jadi mereka yang
wanita yang dengan chlamydia IgG positif itu mempunyai 5,5 kali lipat berisiko untuk terjadinya kerusakan saluran tuba. Ya. Atau dengan kata lain, dengan pemeriksaan IgG chlamydia trachomatis, itu mempunyai sensitivitas 62% dan spesifitas 41,25%. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa mengeliminir atau menseleksi lebih lanjut lagi pada pasangan-pasangan, pada wanita terutama, yang akan dilakukan walk-up infertil, kita lakukan juga pemeriksaan antibodi chlamydia. Ya tentunya lebih murah dibandingkan kalau kita melakukan pemeriksaan PCR chlamydia ya. Jika didapatkan antibodi IgG-nya positif, nah maka dari penelitian kami itu bahwa pasien ini berisiko untuk terjadi kerusakan 5 kali, bahkan lebih untuk terjadi kerusakan tuba, dan ini merupakan indikasi untuk kita mengevaluasi dengan laparoskopi diagnostik untuk melihat saluran tubanya, atau kalau enggak, kita langsung IVF, kita asumsikan bahwa orang ini punya risiko untuk terjadi kerusakan tuba. Tetapi kalau seandainya pemeriksaan antibodi IgG chlamydia yang ternyata negatif, maka kita bisa melakukan pemeriksaan SIS atau HSG. Kalau ternyata memang tidak buntu, ya oke, kemungkinan besar tidak terjadi perlengketan dan kita bisa melakukan program kehamilan yang memerlukan tuba seperti hubungan biasa atau inseminasi. Jadi menurut saya dengan melakukan pemeriksaan OSG, SIS, dan kombinasi dengan IgG chlamydia antibody, ini akan meningkatkan ketajaman kita kemungkinan adanya kerusakan tuba atau tidak pada wanita. Itu dari saya, Bro. Baik, terima kasih Dr. Jimmy, Dr. Relly yang sudah menjawab. Selanjutnya ini dari siapa? Kok saya baca dari nama yang muncul itu semua itu divisi fertilitas endokrinologi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Entah siapa yang bertanya, ini tidak jelas nih. Saya punya pasien dengan obstruksi tuba bilateral dengan tanda Blitz-Hughes-Curtis positif, tapi setelah dicek IgG chlamydia hasilnya negatif. Apa perlu swab PCR vagina atau cairan peritoneum? Pertanyaannya. Barangkali Dr. Relly yang sudah ada penelitian. Ya, terima kasih Prof. Lila. Jadi sebenarnya kita kalau sudah dengan laparoskopi ya, kita sudah ada pembuntuan, ya kalau praktisnya aja bukan untuk riset, bukan untuk studi. Sebenarnya kita tidak perlu lagi bahwa untuk melakukan pemeriksaan antibody ya. Tapi juga bisa saja kalau seandainya pada saat kita melakukan laparoskopi ternyata IgG-nya masih negatif, bisa saja infeksinya mungkin belum 3 bulan, sehingga antibodi IgG-nya belum terbentuk. Ya memang idealnya kita lakukan swab PCR untuk memastikan apakah sedang infeksi apa tidak. Kalau sedang infeksi tentunya ya kalau mau program katakanlah IVF gitu, karena tubanya buntu, tentunya diobatin dulu chlamydia-nya, baru kita lanjutkan dengan IVF gitu. Idealnya seperti itu. Jadi menurut saya bisa saja pada saat laparoskopi sudah jelas ada tanda-tanda chlamydia secara klinis, tapi antibodi IgG-nya masih negatif. Ya, sama seperti hanya saat ini kita lakukan COVID, pemeriksaan COVID gitu ya. Pemeriksaan COVID antibodi negatif ya, atau turun rendah padahal pasien sudah terinfeksi, ternyata baru terinfeksi. Jadi sangat bervariasi antibodi yang dihasilkan itunya, yang didapat. Jadi apakah perlu kita swab vagina untuk melihat PCR? Kalau seandainya pasiennya mampu, tidak salahnya kita lakukan swab PCR vagina untuk kita analisa. Kalau memang positif ya diobatin.
klamidianya. Tapi kalau umpamanya secara klinis dan swab PCR tidak ada tanda-tanda infeksi klamidia, ya kita tidak perlu ngobatin. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Eli. Dr. Jimmy mau nambah? Dr. Jimmy di tempat yang ya, yang harus pakai masker. Kalau iya Oh ya. iya, Prof. Saya di rumah sakit RSUA ini, Prof. Soalnya beberapa orang kurang jelas mendengarkan katanya. Tapi kalau saya sih mendengar jelas. Terima Iya, kasih. Prof. Mohon maaf. Iya, saya di rumah sakit UNER. Ya, berani ngelepas. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang kalau kita sudah melihat klinis, apalagi sudah ada gambaran kurtisain pada hepar, itu adalah salah satu tanda patogenemonis dari infeksi klamidia. Jadi mungkin tidak perlu dievaluasi lagi adanya PCR bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kalau ada gambaran tersebut kita sudah bisa melakukan terapi untuk PID-nya yang asimptomatis. Yang mungkin perlu kita waspadai adalah kalau misalnya laparoskopinya sepertinya normal, karena bisa jadi mungkin walaupun sudah ada infeksi di klamidia, tapi belum manifestasi terjadinya fibrin, belum ada manifestasi di hepar, tapi mungkin sudah manifestasi di fili-fili dari tuba, bahkan bisa menyebabkan peningkatan kehamilan ektopik. Jadi mungkin kalau di beberapa di luar negeri mungkin pemeriksaan klamidia ini merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan sebelum laparoskopi. Mungkin seperti itu. Jadi misalnya kalau laparoskopinya sepertinya normal, tapi kalau dari pemeriksaan klamidianya positif, maka mungkin walaupun pada orang ini harus dikonseling, resiko terjadinya KE lebih tinggi, mungkin seperti itu. Terima kasih, Dr. Jimmy. Sepertinya terpusat pada klamidia nih. Pertanyaannya, diskusinya yang saya sudah lama tidak baca literatur, tapi kalau dulu katanya klamidia ini sangat sensitif, mudah sekali mengobatinya dengan antibiotika, itu pertama. Dan yang kedua, kalau sudah klamidianya mengenai tuba, itu ya boleh dikatakan tidak bisa disembuhkan, sudah cacat tubanya dan silianya terganggu. Paling ringan, kalau ringan mungkin menyebabkan kehamilan ektopik. Kalau berat ya buntu sama sekali. Barangkali ada yang literatur terbaru, apakah mungkin kalau penyebabnya klamidia sudah didiagnosis tubanya buntu, kemudian klamidia positif, dikasih antibiotika untuk pengobatan infertilitas, oke. Tapi apakah keberhasilan kehamilan normal atau inseminasi apakah cukup tinggi? Terima kasih. Barangkali Dr. Eli atau Dr. Eli bisa menjawab atau ya. Jadi memang betul, Prof. Jadi sampai saat ini pun kalau sudah terjadi destruksi atau lesi kerusakan tuba akibat klamidia, meskipun sudah diobati, meskipun sudah infeksinya sudah sembuh, tapi menimbulkan gejala perlengketan tidak bisa diobati dengan antibiotik. Jadi kalau seandainya kita curiga ada klamidia seperti penelitian kita tadi, ternyata 38% itu infeksinya sudah lama, antibodinya positif itu sudah lama. IgG udah lama biasanya. Iya, jadi kita tidak perlu ngobatin. Idealnya memang kalau untuk pastinya untuk ngobatin apa tidak, ya kita swab cervixnya, kita PCR. Kalau memang dari swab PCR-nya positif, berarti kan masih ada aktif itu klamidianya di daerah cervix itu. Nah, itu yang perlu diobatin. Masalahnya klamidia ini kan tidak ada keluhan, asimptomatik gitu. Pasien tidak ada keluhan, tahu-tahu udah hamil-hamil. Jadi tetap Prof, sama Prof, tidak ada perubahan untuk klamidia. Oke, makasih. Dr. Jimmy, nambah? Ya, jadi mungkin
untuk terapi memang kita harus memberikan terapi, Prof. Cuma memang tidak bisa memperbaiki struktur yang sudah rusak memang. Cuma memang kalau misalnya terjadi episode berulang, itu memang bisa resiko semakin parah. Artinya kalau misalnya yang saat ini kerusakannya yang buntu masih yang sebelah kiri, misalnya sebelah kanan masih paten. Nah, mungkin nanti kalau dia karena episode berikutnya mungkin bisa butuh dua-duanya. Tapi walaupun begitu ya, walaupun paten pun teman resiko saya setuju resiko KE-nya juga sudah lebih tinggi. Itu yang harus disampaikan ke pasien. Terus. Baik, terima kasih. Jadi chlamydia ini memang merusak ya tuba terutama. Jadi belum tentu chlamydianya dibersihkan, tubanya bisa berfungsi dengan normal, itu belum tentu. Itu yang perlu diingat. Baik, selanjutnya dari Dr. Retina ingin bertanya, apakah gambaran yang didapatkan dari TVS pada kasus hidrosalpinx, dan jika didapatkan hidrosalpinx, apa tindakan yang harus dilakukan? Monggo, Dr. Jimmy. Satu soal, Prof. Jadi kalau kita mendapatkan pasien dengan kecurigaan hidrosalpinx dari USG TVS misalnya, jadi TVS ini mungkin lebih sensitif dibandingkan HSG, karena dia kita bisa memanipulasi dan bisa mendeteksi lebih detail dan melihat gambaran lebih detail terhadap hidrosalpinx. Memang hidrosalpinx ini kalau dia rencananya adalah untuk mengikuti bayi tabung maupun mengikuti inseminasi, memang sebaiknya dilakukan evaluasi untuk dilakukan laparoskopi diagnostik untuk satu nanti terapinya mungkin bisa konservatif, artinya hanya dilakukan salpingostomi atau mungkin dilakukan salpingotomi. Jadi artinya mungkin kesimpulannya kalau kita mencurigai adanya suatu hidrosalpinx dan memang rencananya orang ini untuk program punya anak, memang sebaiknya dilakukan konfirmasi menggunakan laparoskop. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Dr. Reli, nambah? Ya, jadi kalau pada pemeriksaan USG disebutkan kecurigaan ada hidrosalpinx, saya setuju dengan Dr. Jimmy. Kalau pasiennya masih berharap ingin hamil normal, ya kita konfirmasi untuk melihat kondisi tubanya dengan laparoskopi. Tapi ada juga yang pasien, ya saya sudah tidak mau konfirmasi itu, yang penting saya bisa hamil. Katakanlah pasien ternyata memilih opsi untuk bayi tabung. Apakah kita tetap melakukan laparoskopi dulu ataukah langsung bayi tabung? Saya pribadi tergantung dari diameter hidrosalpinxnya. Dari jurnal yang didapatkan, yang saya baca bahwa hidrosalpinx kalau masih kurang dari meta-analisa, kalau kurang dari 2 cm itu tidak ada bedanya dengan mereka-mereka yang tidak ada hidrosalpinx pada pasien yang dilakukan bayi tabung. Jadi tidak semua pasien dengan hidrosalpinx itu kita harus lakukan salpingektomi atau salpingostomi terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan IVF. Tetapi kalau umpamanya ternyata hidrosalpinxnya lebih dari 2 cm diameternya, maka disarankan untuk dilakukan salpingektomi atau salpingostomi terlebih dahulu sebelum IVF dilakukan. Namun kalau seandainya pasien itu tidak ingin hamil lagi gitu ya, atau tidak ingin punya anak, maka apakah hidrosalpinx ini mengganggu? Ya tentunya sebenarnya selama tidak ada keluhannya kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau mau dicek boleh, kalau kita cek dengan pemeriksaan chlamydia, kita cek dengan antibodi ya yang lebih murah. Kalau mamanya lebih mampu lagi ya kita cek juga dengan swab cervixnya dengan PCR untuk chlamydianya untuk cek. Tentunya biayanya juga akan lebih tinggi dan tidak mengubah kondisi pasien gitu. Jadi kembali lagi, tujuan pasien ini apa dengan adanya hidrosalpinx? Apakah ingin hamil, apakah tidak ingin hamil? Demikian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Reli. Mudah-mudahan Dr. Retina puas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Ferry Komar Hadi.
Ada 3 pertanyaan. Nomor 1, pada kasus pasangan subfertil, berapa lama waktu bagi kami di daerah sampai misalnya tidak berhasil hamil, kemudian baru dirujuk? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan child free. Apakah efek negatif terhadap kesehatan reproduksi atas perilaku yang sengaja ingin tidak punya anak ini? Yang kedua. Yang ketiga, pada pasien yang terinfeksi COVID-19, bagaimana dengan KB hormon? Apakah aman untuk tetap diberikan? Jadi ada 3 pertanyaan. Nomor 1, barangkali kalau pernah baca, Prof. Samsul pernah membuat surat rujukan dari infertilitas, di situ jelas itu. Atau Dr. Reli, silakan. Ya. Jadi apakah pasangan subfertil berapa lama baru kemudian harus dirujuk? Ya, terima kasih Prof. Lila. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan subfertil atau infertil, pertama kali adalah kita kalau bisa melakukan pemeriksaan dasar infertilitas terlebih dahulu. Ya, pemeriksaan yang gampang dan mungkin ya mudah untuk diajarkan pada analisnya adalah di daerah adalah pemeriksaan sperma analisa. Ya, sering ya tidak sering sih, beberapa masih ada teman-teman sejawat di daerah itu langsung memberikan terapi pada pihak istrinya tanpa melihat kondisi suaminya, ya, apakah spermanya baik apa tidak. Kemudian kita juga melihat adakah faktor usia pada istrinya, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan selain sperma analisa, faktor usia, apakah ada faktor-faktor yang lain yang memperberat infertilitasnya. Contoh umpamanya apakah ada endometriosis, apakah ada tumor miom fibroid, apakah ada tanda-tanda PCOS dan lain sebagainya yang kira-kira memperberat. Nah, kalau ada ketiga ini jadi pertimbangan. Kalau katakanlah pasien ternyata sperma analisanya jelek, spermanya sedikit sekali, tentunya kita tidak berlama-lama menunggu untuk di treatment gitu ya. Mungkin meskipun dia menikah baru katakanlah 3 bulan, ya tentunya kita treatment spermanya. Kalau ada perbaikan sampai 3 bulan, oke kita lanjutkan, tapi kalau tidak ada perbaikan ya dirujuk. Jadi apakah harus menunggu definisi infertilitas 1 tahun setelah menikah baru dirujuk? Tidak juga gitu ya. Memang idealnya 1 tahun setelah menikah kalau tidak terkahamilan dirujuk. Tapi kalau ada masalah spermanya sudah bermasalah, masa kita harus menunggu 1 tahun. Kemudian juga faktor usia. Sama, katakanlah dia baru menikah 3 bulan, tapi usia ibu sudah katakanlah 40, hampir 40 tahun. Maka tentunya kita tidak menunggu lagi, apakah menunggu sampai 1 tahun lagi baru kita rujuk. Ya, demikian juga kalau ada masalah-masalah yang memperberat seperti endometriosis, ada PCOS, ada tumor dan yang lainnya. Jadi kalau seandainya dari ketiga ini normal-normal saja, spermanya normal, usianya juga masih muda, kemudian perkawinan juga baru kurang dari 1 tahun, tidak ada masalah yang memperberat kesuburannya, maka kita bisa nunggu, kita bisa treatment di daerah, kita tunggu sampai 1 tahun. Itu yang pertama. Kemudian mengenai yang trending topik saat ini adalah child free. Jadi di mana wanita-wanita ini seperti di negara-negara maju lebih mengutamakan karirnya daripada mengurus anaknya, ya. Nah, efek negatif daripada kesehatan reproduksi tentunya adalah kalau wanita-wanita yang ini tidak ingin mempunyai anak, tentunya dia harus berusaha bagaimana tidak terjadi kehamilan. Nah, tidak terjadi kehamilan, tentunya mereka juga akan berusaha menggunakan obat-obat kontrasepsi ya, atau alat kontrasepsi, metode kontrasepsi, bisa dengan hormonal ataupun bisa dengan non hormonal. Tentunya penggunaan alat kontrasepsi yang
yang non permanen, semi permanen gitu jangka panjang tentunya juga berdampak buruk dengan perilaku tubuh mereka gitu ya. Nah, apalagi kalau umpamanya mereka child free ini lebih ke arah maaf ya, seks bebas gitu ya. Pokoknya dia tidak ingin ada ikatan di antara pasangan itu, dan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Ya, penyakit-penyakit penular seks transmitted disease juga akan meningkat. Kemudian mengenai pasien infeksi COVID-19, bagaimana dengan KB hormonal? Ya, menurut pendapat saya tidak ada masalah kalau mereka diberi selama umpamanya derajat atau keparahan COVID-nya sendiri tidak terlalu berat ya. Tapi kalau berat pun juga kalau seandainya dia sudah menggunakan katakanlah KB suntik yang 3 bulan, ya tentunya kita evaluasi lebih lanjut sampai masalah COVID-nya teratasi. Tapi yang mungkin yang dimaksudkan adalah kalau COVID-nya ini masih ringan gitu ya, ringan atau mungkin sedang, tidak perlu sampai dirujuk ke rumah sakit atau masuk ICU, tentunya tidak ada masalah untuk pemberian. Cuman satu harus diingat ya, kalau mamanya COVID-nya sudah berat, ya bahwa kita tahu bahwa COVID ini juga akan memicu terjadinya didimer pasien, jadi kekentalan darah juga meningkat. Maka obat-obat hormonal pada kondisi-kondisi yang COVID yang berat sebaiknya kita hindari. Ya. Tapi itu pun juga kalau sudah kondisi berat, ya tentunya kita lebih mengutamakan masalah COVID-nya. Demikian dari saya, Prof. Yang nomor 2 udah dijawab ya, child free. Ya, sudah, Sudah Prof. tadi. Sudah, Prof. Jadi, maaf. Ya, sudah. Masih. Dr. Jimmy mau nambah? Iya, terus Dok. Jadi mungkin yang pertama itu tadi sudah dikatakan ya, jadi tergantung dia faktor risiko infertilitasnya tinggi atau rendah. Mungkin kalau misalnya dia skornya rendah, bisa dievaluasi 1 tahun selama tidak ada yang berangkat fatal. Tapi misalnya tadi umurnya sudah masuk ke lampu kuning 35 tahun ke atas, kemudian spermanya sudah ada gangguan sperma yang fatal, mungkin ya tidak perlu ditunggu lagi karena memang tidak mungkin untuk melakukan konsepsi secara alami. Mungkin harus dirujuk ke center sekunder atau tersier. Kemudian yang tadi sudah dijawab. Kemudian yang ketiga tentang PKB tentang kontrasepsi hormonal memang masih kontroversi ya pada saat COVID ini, dan memang setuju saya kontrasepsi hormonal ini bisa menyebabkan terjadinya tromboemboli pada pasien COVID, di mana COVID sendiri juga bisa menyebabkan tromboemboli. Tapi dari WHO sampai sekarang memang masih memperbolehkan semua jenis kontrasepsi pada saat pada saat ada penderita COVID selama gejalanya ringan maupun sedang. Mungkin kalau sudah berat tadi ya mungkin ditunda dulu. Apalagi kalau orang ini sudah ada faktor risiko misalnya obesitas misalnya, ya sebaiknya mungkin ditunda. Mungkin seperti itu, Prof. Terus. Ya, terima kasih Jimmy. Selanjutnya ada dari Dr. Inayatullah Rifai. Ini pertanyaannya mengenai laparoskopi ini. Ini kedua pembicara kita kebetulan ahli-ahli laparoskopi operatif semua, Dr. Eli dan Dr. Jimmy. Secara natural permukaan hepar seharusnya licin dan bergerak bebas dari permukaan abdomen. Tetapi mengapa laparoskopi ginekologi tidak pernah tergerak hatinya untuk membebaskan fibrin hepar yang terbentuk string tersebut? Padahal sepertinya mudah karena teregang saat pneumoperitoneum CO2. Dr. Eli barangkali menjawab. Iya. Ini dua-duanya ahli laparoskopi ini.
Ya, maksudnya operator tidak bergerak mengotak-ngatik melakukan pembebasan di daerah situ mungkin ya. Kalau ada perlengketan di daerah hepar yang ditandai dengan namanya dari Curtis sign, Curtis sign. Jadi pertama bahwa perlengketan klamidia itu asimptomatik ya, asimptomatik. Ya tentunya kalau tujuan kita adalah untuk infertilitas, terus pengobatan kita tentunya adalah ditujukan pada goalnya apa gitu. Karena perlengketan klamidia tentunya tidak ada keluhan, dan kita saat melakukan laparoskopi kita fokus melihat di tubanya, tentunya kita berharap pasien ini ingin hamil gitu ya, tidak untuk sakit. Kalau seandainya dengan laparoskopi ternyata pasien itu ada keluhan di daerah liver akibat perlengketan yang berat gitu katanya, ya tentunya kita akan melakukan intervensi. Tapi selama pasien tersebut tidak ada keluhan sampai nyeri di daerah hepar, maka kita tidak melakukan intervensi apa-apa, Dok. Jadi ya kita biarkan saja. Makanya sebagian besar ya hampir semua laparoskopis ginekologi kalau ditemukan ada perlengketan di hepar ya kita nggak ngapa-ngapain karena itu asimptomatik. Selain dari tujuan laparoskopi ginekologi tentunya adalah untuk mengevaluasi tuba atau melakukan tindakan di daerah ginekologi. Demikian Prof. Lila. Terima kasih Dr. Reli. Dr. Jimmy mau nambah? Pernah melepas? Enggak, saya enggak pernah kalau yang di kurtisan itu Prof, di hepar, karena saya khawatir kalau bleeding nanti enggak bisa berhenti. Toh manfaatnya juga menurut saya lebih banyak kerugiannya ya, karena resiko komplikasi. Mungkin kalau kita melakukan intervensi, ada yang setuju tadi di daerah ginekologi, di mana itu memang tujuan kita adalah untuk memperbaiki mobilitas dari tuba dan mungkin memperbaiki anatomi tuba. Mungkin itu, Prof. Baik. Pertanyaan berikutnya. Oh, ini saya kira belum bisa dijawab sekarang ini dari Dr. Leni Yusuf. Mohon bahas bayi tabung, prosesnya semua, dan saya sebagai dokter umum nggak ngerti. Banyak terima kasih. Barangkali saya sarankan ya, kalau mau membahas bayi tabung ya harus sesi tersendiri, enggak bisa di tempat yang sempit ini, saya kira. Saya lewati aja. Kami ada catat, pertanyaan Prof. Nanti dari panitia akan mencatat untuk susulan tema dari fair berikutnya. Terima kasih, Prof. Ya. Pertanyaannya pada pasien apa saja yang perlu diberikan antibiotika profilaksis klamidia. Itu pertanyaannya. Apa saja pilihan regimennya? Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya. Monggo, Dr. Reli. Oke, baik. Jadi terima kasih ada yang bertanya. Jadi sebenarnya untuk klamidia ini saya tidak tahu untuk profilaksis apa ya, untuk profilaksis untuk melakukan HSG atau untuk melakukan tindakan laparoskopi atau apa ya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah profilaksis klamidia. Jadi klamidia itu kita obatin kalau memang secara klinis dan laboratorium memang menunjukkan adanya kemungkinan adanya infeksi klamidia. Sedangkan kalau tidak ada tanda-tanda infeksi secara klinis maupun secara laboratorium, kita tidak memberikan tindakan profilaksis antibiotik ya, kecuali kalau kita melakukan tindakan ya intervensi pembedahan ataupun katakanlah tindakan di daerah vagina seperti pada saat kita melakukan open pick up dan sebagainya. Jadi antibiotik pada klamidia kita berikan kalau memang terindikasi ada infeksi klamidia.
Nah, pemilihan regimennya kita bisa memberikan salah satunya adalah doxycycline. Ya bisa 150 sampai 300 mg 2 kali sehari. Bisa kita berikan sampai 5 sampai 7 hari. Demikian, Drop. Ya, baik. Terima kasih. Dr. Jimmy, nambah? Ya, mungkin menambahkan aja, memang tidak ada profilaksis ya, karena chlamydia itu misalnya diberi antibiotik ya nanti antibiotik kan hanya untuk beberapa hari, Prof. Tapi kalau minggu depannya dia terkena chlamydia ya akhirnya juga bisa. Mungkin terapinya tadi mungkin saya menambahkan aja selain doxycycline juga bisa azithromycin mungkin 1 gram mungkin per orang. Baik. Selanjutnya dari Dr. Diana. Izin bertanya, jika analisa sperma terdapat leukosit, apa yang menyebabkan adanya leukosit di sperma, Dok? Dan apakah banyaknya leukosit mempengaruhi fertilitas? Lalu treatment apa yang diberikan untuk meningkatkan fertilitasnya? Terima kasih. Barangkali Dr. Jimmy mau jawab. Ya, ada soal, Bro. Jadi memang leukosit pada sperma ini masih kontroversi ya. Jadi pada beberapa bisa diberikan terapi yang antibiotik ya, cuman memang mungkin yang lebih paham sensitivitas dan spesifitasnya pada andrologi. Cuman memang sebaiknya dilakukan terapi karena khawatirnya bila dia terjadi infeksi, misalnya karena salah satunya chlamydia ini dia asimptomatis, itu bisa menyebabkan oklusi dari vas deferens. Mungkin Dr. Ali bisa menambahkan. Ya, monggo Dr. Ali. Ya, baik, terima kasih Prof. Lila, Dr. Jimmy. Jadi memang kalau ada leukosit di sperma, analisa ya bisa ada karena tanda-tanda infeksi, karena kita tidak bisa secara langsung apakah betul ada infeksi chlamydia atau tidak, ataupun juga bisa karena ada inflamasi di daerah situ, mungkin karena ada peradangan di daerah situ akibat yang lain. Ya. Tentunya untuk mengatasinya bagaimana? Ya, idealnya sih kita cek ya, termasuk chlamydia tadi. Kalau memang ada positif ya kita obatin di terapi dengan antibiotik yang spesifik untuk chlamydia. Tapi kalau mau misalnya diobatin tetap ternyata leukositnya masih tetap tinggi, masih tinggi gitu ya, tinggi dikatakan lebih dari 5 leukosit per lapangan pandang, maka tentunya kita bisa bantu dengan melakukan inseminasi. Kita washing, kita preparasi spermanya sehingga leukositnya sudah tereliminasi, terus kita lakukan inseminasi. Kalau memang leukositnya tidak teratasi dengan obat-obatan antibiotik. Ya, waktunya sudah hampir habis ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi orangnya saya tidak tahu. Anonymous attendee ini apakah 1 orang atau banyak orang yang tidak menulis namanya sehingga tidak muncul nama di sini. Sekali lagi bertanya, apakah pemeriksaan antibodi chlamydia menjadi screening rutin pada kasus subfertil atau infertil yang pada pemeriksaan USG tampak normal dan aneksa dan uterus? Yang kedua, rasanya sudah jawab Dr. Ali tadi. Berapa peran kemungkinan hamil spontan pada kasus antibodi IgG chlamydia positif menjadi hamil? Apakah langkah selanjutnya yang harus laparoskopi jika antibodi IgG positif yang asimptomatis? Dan ketiga, kontraindikasi absolutkah pemeriksaan ASG pada kasus di atas? Enggak, Dr. Eli. Ya, jadi sekali lagi pemeriksaan antibodi chlamydia itu merupakan salah satu
pemeriksaan rutin atau salah satu pemeriksaan dasar infertilitas. Ya, ya memang kendalanya adalah tidak semua laboratorium, apalagi di daerah, bisa melakukan pemeriksaan ini. Ya, tapi kalau di luar itu sudah standar gitu pemeriksaan chlamydia. Tidak hanya antibodi, PCR pun juga mereka lakukan pemeriksaan swab PCR untuk melihat ada infeksi chlamydia, apalagi karena mereka juga budaya hidup seks bebas cukup tinggi sehingga gonta-ganti pasangan juga meningkat. Kemudian berapa persen kemungkinan hamil spontan pada kasus antibiotik chlamydia positif? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, bahwa kalau didapatkan antibody IgG yang chlamydia positif, studi kami ya itu 5,5 kali lipat risiko terjadinya kerusakan tuba. Ya, jadi bisa bayangkan kira-kira berapa persen itu untuk bisa hamil. Ya sangat kecil sekali kalau seandainya antibody IgG-nya positif gitu ya. Ya bisa di apa namanya, kemungkinan untuk bisa hamil sangat kecil. Kemudian kontraindikasi absurkah pemeriksaan HSG pada kasus di atas? Ya, tadi saya bilang kalau seandainya kita bisa kombinasi pemeriksaan antibody IgG chlamydia ini ternyata positif, dengan USG juga kita curiga ada perlengketan, sliding sign yang negatif, maka sebaiknya tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HSG, tapi lebih baik dianjurkan untuk pemeriksaan laparoskopi. Jadi HSG tidak kita lakukan kalau kita curigai pertama adanya tanda-tanda infeksi, kedua adanya tanda-tanda kecurigaan endometriosis, ya, nyeri, dysmenorrhea, maka HSG tidak kita rekomendasikan, kita lebih baik untuk melakukan eksplorasi dengan laparoskopi. Karena dengan HSG kita tidak bisa memantau perlengketan antara peritoneum dan tuba. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Dr. Jimmy, ada yang mau menambahkan? Iya, Prof. Apa namanya? Saya setuju. Jadi mungkin memang idealnya memang pemeriksaan screening chlamydia ini memang sebaiknya dilakukan ya idealnya. Cuman memang tadi kita terbentur biaya dan tidak semua tempat ada, karena selama ini kita hanya screening infeksi itu hanya berdasarkan anamnesis mungkin. Anamnesis itu ya, tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa chlamydia ini 90% asimptomatis. Akhirnya ya lebih banyak miss-nya dibandingkan ketahuannya, dan sering kita ketahuan adanya kurtisain, adanya filmy adhesion itu by accident. Pada saat laparoskopi diagnostik kita mungkin karena usia atau karena lama menikah kita lakukan laparoskopi diagnostik ya ternyata ada gangguan di sana. Jadi mungkin itu. Dan mungkin yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mendeteksi berapa lama orang ini menikah. Ya. Mungkin kalau orang ini menikahnya sudah di atas 2 tahun, mungkin kita pikirkanlah orang ini misalnya kita anamnesis hubungan suami istrinya sudah teratur, tidak ada faktor-faktor lain, tapi kalau tidak hamil-hamil, ya mungkin itu kita bisa lakukan laparoskopi diagnostik karena salah satu resiko terjadinya salah satu risiko mungkin jangan-jangan terjadi adanya PID yang asimptomatis. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Mungkin terakhir ini ya, udah jam. Bila kita menemukan Durante sexio ada hydrosalpinx dan dicurigai infeksi chlamydia, apa perlu dilakukan salpingektomi untuk menghindarkan infeksi, untuk menghindari infeksi pada tuba kontralateral? Barangkali pendek aja, Dr. Jimmy. Ya, betul, Prof. Pertanyaan menarik ya. Kalau kita misalnya mendapatkan hydrosalpinx pada saat sexio,
apakah perlu kita intervensi. Mungkin ya kalau salpingektomi mungkin saya tergantung diameter ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melakukan salpingektomi, hati-hati kita bisa merusak ovariumnya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan salpingektomi apabila dia tidak besar, tidak terlalu besar. Bahkan kira-kira seperti itu, Prof. Karena kalau kita melakukan salpingektomi, resiko terjadinya kerusakan pada ovarium, apalagi bilateral hidrosalpingnya, maka akan terjadi kerusakan. Cuman ya walaupun bisa terjadi, cuman sepertinya kecil kemungkinannya terjadi kehamilan spontan pada orang-orang yang dengan PID. Dan yang terakhir adalah kalau kita menemukan hidrosalping di satu sisi, ada kemungkinan yang sisi satunya walaupun belum hidrosalping mungkin sudah terjadi infeksi juga pada silianya, mungkin seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau kita menemukan hidrosalping di satu sisi, mungkin tuba satunya walaupun dia paten, tapi sebenarnya sudah terdampak karena infeksinya. Karena biasanya kalau infeksi itu bilateral. Jadi mungkin seperti itu. Dr. Eli menambahkan. Ya, menambahkan sedikit saja bahwa salpingektomi itu bukan untuk menghindari infeksi tuba pada kontralateral. Karena sifat dari chlamydia ini infeksinya ascending. Jadi dari cervix naik ke uterus sampai ke tuba. Jadi kalau umpamanya sudah ada ascendingnya sudah sampai ke tuba yang sudah satunya, maka meskipun kita salpingektomi juga tidak akan menghindari kemungkinan terkontaminasi, terinfeksi pada tuba yang kontralateral. Iya, Itu, saya kira memang ya kalau tidak mengganggu hidrosalpingsnya ya buat apa di salpingektomi ya. Karena kalau takut klamidianya yang infeksi, klamidia itu mudah kok dengan antibiotika cepat kok sembuhnya. Mengusir klamidia itu mudah. Yang tidak mudah adalah mengusir sekuele yang ditinggalkan. Sudah melekat, sudah perlekatan, tubanya sudah rusak, ya itu tidak bisa diperbaiki dengan antibiotika. Barangkali itu. Bagaimana hostnya? Apakah memang sudah harus diakhiri? Iya, Prof. Mohon mungkin karena memang waktunya kita batasi selama 1 jam, mungkin ada resume penutup baik dari Prof ataupun dari narasumber. Ya, jadi diskusi hari ini banyak terpusat pada klamidia yang memang merupakan masalah infeksi yang bisa sangat menyebabkan infertilitas ya. Tapi ya itu tadi baru saja saya sampaikan bahwa klamidia itu bisa diobati secara medis, masih rasanya belum resisten terhadap antibiotika. Cuma sekuelenya itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah merusak tuba, memang dia ya rusak tubanya. Itu barangkali dari saya. Dan untung hari ini saya tidak melihat ada yang bertanya. Waktu saya masih praktek dulu, banyak yang pasien kalau dikirim itu sudah ada infertilitas itu pemeriksaannya TORS. Apa risiko penyakit TORS itu? Itu yang sering sekali yang sudah diperiksa oleh dokter dalam kasus-kasus infertilitas. Untung sekarang tidak ada. Jadi saya kira itu barangkali lebih kepada klamidia. Barangkali Dr. Eli sama Dr. Jimmy masih ada mau menambahkan, silakan. Ya, jadi mengingatkan saja bahwa pemeriksaan klamidia antibodi minimal itu merupakan salah satu pemeriksaan dasar untuk infertilitas sebelum kita melakukan walk-up yang lebih lanjut untuk evaluasi pasien-pasien dengan permasalahan infertilitas. Terima kasih. Itu, Prof. Dr. Jimmy, ada terakhir, kata-kata akhir? Iya, jadi mungkin yang penting adalah screening, jadi screening baik anamnesis dan bahkan jangan kita
biarkan infeksi seperti BV dan Trichomonas itu juga sangat mempengaruhi kualitas tuba dan bisa menyebabkan infertilitas. Bahkan BV ini yang sering terjadi, bahkan itu yang mungkin harus kita waspadai selain chlamydia. Baik, saya kira sudah lewat waktunya, hari sudah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan siang ini dan bisa diterapkan apa yang bisa diterapkan. Untuk studi kasus rujukan-rujukan, barangkali saya tidak tahu bisa didapatkan di mana, Dr. Jimmy. Skornya Prof. Samsul itu bagus sekali untuk menentukan pasien mana yang perlu dirujuk, yang tidak perlu dirujuk. Gitu. Kalau ada kepanitia mungkin ada topik khusus mungkin Prof. Supaya bisa memberikan. Itu jadi pertanyaan tadi, kapan diterujuk, seberapa lama, dan sebagainya. Itu ada skornya. Jadi pada kasus-kasus untuk suami, untuk istri ada skornya, dan kalau skornya sudah melewati ya harus dirujuk. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan siang ini. Segala kekurangannya mohon dimaafkan karena memang waktunya terbatas, dan ya, mudah-mudahan ada waktu ketemu lagi. Mungkin tadi yang ada pertanyaan mengenai bayi tabung, ya mungkin perlu panitia tas, kalau perlu diadakan tersendiri, karena tidak mungkin dibeberkan dalam waktu yang sempit ini. Terima kasih. Dengan ini saya tutup. Selamat jalan karena di rumahnya sendiri-sendiri ya, jadi tidak perlu selamat jalan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Lila, Dr. Jimmy, Dr. Reli atas pernah hadir. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin ada beberapa yang memang masih belum tuntas atau belum sempat dilanjutkan, akan kita bahas lagi ketika sesi tanya apa saja pada divisi fair berikutnya. Terima kasih, semoga kita senantiasa sehat. Ketemu lagi pada tanya apa saja minggu depan, pokoknya setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Semoga kita senantiasa sehat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lila, Dr. Eli, Dr. Jimmy. Terima kasih. Terima kasih.